Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke materi Internet of Things. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transducer. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita bahas tentang sensor yang merupakan input data. Ya, sensor tadi mendeteksi sekitarnya, lingkungan sekitar, kemudian menjadi sebuah data elektrik gitu ya, kemudian dikirim. Nah, dikirimnya kemana agar terjadi proses? Nah, itu dikirimnya ke sebuah media yang disebut dengan transducer atau pengubah sinyal listrik menjadi sinyal yang lain atau energi listrik menjadi energi yang lain. Oke, kita langsung saja melihat teoritisnya ya. Nah, transducer atau bahasa Inggrisnya transducer gitulah ya. Dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin traducere yang mempunyai arti mengubah. Ya, kalau kita bahas tentang trans sendiri itu asal katanya mengubah memang ya, transformation, transfiguration. Yang ada transnya di depannya berarti dia berubah. Pak, Trans TV, Pak, gimana Pak? Ya, Trans TV memang dia mau mengubahnya gitu ya. Maka sekarang ada TV 7 gitu ya untuk saya sudah berapa tahun lebih nggak nonton TV, jadi saya lupa ya. Pokoknya seperti itu. Trans TV juga mengusung tentang tema perubahan, merubah rakyat Indonesia, merubah tampilan dari isi acara gitu ya, walaupun sekarang banyak kali kuis-kuis yang nggak jelas gitu ya. Oke, jadi secara bahasa transducer ada transnya berarti dia proses perubahan, mengubah gitu ya. Apa yang dirubahnya tergantung tujuan dari masing-masing. Oke, kita bahas transducernya. Oke, pengertian transducer adalah perangkat alat yang dapat mengubah bentuk energi ke bentuk lainnya. Ya, bentuk energi ke bentuk lainnya, mengubah bentuk energi ke bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan transducernya masing-masing. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi apapun kata trans diikutin dengan kata apa, siapapun yang pakai kata trans itu ada unsur transnya, dia mengubah menjadi yang lain, merubah seperti sesuatu hal, tergantung dia mau merubah seperti apa. Jadi transducer itu sendiri juga memiliki arti seperangkat alat yang dapat mengubah bentuk energi ke bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan transducernya masing-masing. Oke, bentuk energinya seperti energi mekanik, energi listrik, elektromagnetik, cahaya, kimia, bunyi, panas, uap, tekanan, dan macam-macam lainnya yang kita kemarin sudah bahas di sensor terutamanya ya. Nah, dan dapat dirubah ke bentuk energi lain dengan menggunakan yang namanya transducer tadi. Transducer berbeda dengan sensor. Jika sensor digunakan untuk pendeteksian, maka transducer digunakan untuk mengubah bentuk energi. Jadi kalau secara garis umumnya atau garis besarnya ya, konsep kerjanya sensor tadi mendeteksi sekitar ya, mendeteksi sekitar kemudian menjadi energi listrik ya, ataupun menjadi energi cahaya, lalu dirubah menjadi listrik, dan listrik tadi dirubah lagi menjadi energi yang lain. Nah, itu proses transducer ya. Ya, transducer tadi mengambil yang dideteksi oleh si sensor. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi biar ngerti. Transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Jadi misalnya nih sensor panas, dia udah dapat panas nih, panasnya berapa derajat gitu ya. Nah, transducer ini akan mengubahnya menjadi apa? Energi yang lain gitu. Kalau panasnya apa, energinya menjadi apa? Seperti itu. Nah, nanti kita bahas, ada gambarannya kalau saya nggak salah nanti di slide kita ya. Oke, transducer adalah alat yang dapat diberi input dari suatu besaran fisika. Besaran fisika energi tadi dirubah menjadi besaran fisika yang lainnya. Kalau kita pernah masih ingat besaran fisika itu ya energi-energi itu ya. Setelah perubahan besaran ini akan diteruskan ke instrumen lainnya, dapat berupa pengukuran ataupun sistem kontrol. Nah, jadi beberapa arti tadi sama ya, mengubah energi ke energi lain, mengubah sesuatu ke sesuatu yang lain atau ke sama gitu ya, bentuknya sama seperti itu. Nah, kalau secara apa nanti kita bahas. Nah, ini dia. Nah, jadi sensor ya, si sensor akan mendeteksi ini nih, mendeteksi radiasi, mendeteksi mekanik, tergantung sensornya ngapain, tergantung dari jenis sensor itu sendiri. Kemudian energi panas, listrik, magnetik, kimia, cahaya tadi yang dideteksi oleh sensor
akan diproses oleh si transducer. Transducer ini nggak bisa mendeteksi, tapi dia menggunakan sensor untuk mendeteksi. Dan si sensor nggak bisa merubahnya, merubah apa yang dia deteksi, memproses apa yang dia deteksi nggak bisa. Maka itu dia butuh transducer. Nah, si transducer tadi akan mengubah energi yang dibaca oleh sensor atau dideteksi oleh sensor ke energi yang serupa ataupun ke energi yang lain. Jadi misalnya sensor radiasi, dia membaca radiasi. Transducer ini bisa merubah radiasi tadi ke radiasi lagi, ataupun ke energi mekanik, ataupun ke energi panas, ataupun ke energi listrik, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi sensor cuma mendeteksi, prosesnya dikirim ke transducer, transducer mengubah yang dideteksi oleh sensor tadi ke energi yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini juga ada input, proses, dan output. Transducer input ini ya si sensor tadi ya, termasuk yang ada si sensornya tadi. Oke. Transducer input adalah sebuah proses di mana transducer mampu mengubah bentuk energi dari energi fisik menjadi sinyal atau tegangan listrik. Nah, jadi kalau si transducer tadi udah dapat dari si sensor, nah dia merubahnya jadi sinyal listrik. Dia menyembah jadi sinyal listrik karena mesin-mesin ini kan sinyal listrik yang dibaca dia sebenarnya. Jadi sensor tadi membaca cahaya, sensor tadi membaca tekanan, kecepatan. Nantinya setelah dia akan masuk ke transducer, dan di transducer ada namanya input, proses, outputnya juga sendiri. Nah, transducer inputnya akan mengubah energi cahaya dari si sensor tadi ke sinyal listrik. Nah, seperti itu. Oke, jadi energi fisik yang dimaksud dapat berupa tekanan, cahaya, bla bla bla, semuanya itu yang sudah kita bahas di sensor. Contohnya adalah seperti mikrofon. Nah, mikrofon ini kan mengubah energi suara kita dalam bentuk gelombang menjadi sinyal listrik dan dapat disalurkan melalui kabel dan juga nanti keluar gitu. Nah, kita kan transducer input tadi, mic akan membaca suara kita, gelombang suara kita, lalu nanti gelombang suara kita dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, sinyal-sinyal listrik inilah yang akan disalurkan melalui kabel. Jadi kalau kalian kok bisa ya kita ngirim suara, kok bisa ya kita ngirim video gitu ya, karena ada sinyal listrik tadi. Seperti itu. Nah, jadi transducer input memiliki kesamaan dengan sensor. Oke, kita baca dengan yang lainnya. Ada termistor. Kalau ini jenis transducer input ya. Termistor mengubah energi panas gitu ya menjadi sinyal listrik, LDR mengubah cahaya menjadi listrik, mikrofon mengubah suara, variable resistor mengubah energi potensial atau energi tekanan ya ini. Oke, kita lanjut ke transducer output. Kalau proses ya pasti dia memprosesnya gitu ya. Nah, transducer output adalah transducer yang memiliki kemampuan mengubah sinyal listrik menjadi berbagai macam bentuk energi fisik. Ya, ini kebalikan dari transducer input tadi ya. Kalau transducer input tadi mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listriknya dirubah menjadi energi fisik. Nah, itu transducer output. Nah, contoh tadi mikrofon, dia sudah mengubah suara kita, gelombang suara menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tadi oleh transducer output dirubah menjadi energi suara kembali, ya, energi suara kembali dan disebut loudspeaker. Nah, seperti itu ya. Transducer output dapat disebut dengan aktuator. Oke, aktuator akan kita bahas di materi berikutnya. Jenis transducer. Ya, ini ada motor mengubah listrik menjadi energi gerak, heater mengubah listrik menjadi panas, lampu mengubah listrik menjadi cahaya, speaker mengubah mengubah sinyal listrik menjadi suara. Jadi ada input dan outputnya transducer tadi. Ya, ada hubungannya seperti itu. Oke, jadi ini transducer outputnya ya. Oke, transducer input dan output dapat digabungkan menjadi satu perangkat. Saat ini sudah banyak alat-alat yang memiliki transducer gabungan. Contohnya adalah termometer. Termometer mengubah suhu badan menjadi sinyal listrik. Oke, energi panas tadi menjadi sinyal listrik. Yang selanjutnya sinyal listrik tadi diproses oleh transducer output, ya, menjadi bentuk angka. Ya, seperti itu. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran dari suhu yang diukur. Oke, itu contoh gimana dari input dengan outputnya si transducer. Oke, transducer itu ada dua, ada pasif dengan ada aktif. Kalau pasif itu transducer yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar.
Ya, jadi artinya dia nggak akan bekerja kalau nggak ada energi tambahan gitu. Misalnya kayak sepeda motor kita itu kan harus ada bahan bakar ya, ataupun kalau pakai listrik gitu ya, baterai dari akinya. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Kemudian transducer aktif yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Nah, jadi kalau yang aktif ini ya sama kayak termometer tadi ya, dia kerja sendiri gitu. Jadi transducer aktif ini dia bekerja sendiri, dia mengubah, dia menggunakan sinyal listrik yang diubah dia tadi menjadi energi dia sendiri gitu. Kalau transducer pasif, dia harus ada energi tambahan untuk bekerja. Nah, seperti itulah. Ya. Oke, jadi itu sedikit tentang transducer ya. Jadi transducer itu pengubah energi ya. Sebuah perangkat elektronik yang mengubah satu buah energi fisik menjadi energi fisik yang sama atau energi fisik yang lainnya. Oke, jadi itulah transducernya. Kalau memang belum paham, silahkan diulangin lagi videonya. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau gitu kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.